Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Maya dalam podcast YMH, Generasi Berakhlakul Karimah bersama YMH. Sobat semuanya, bersama kita kali ini narasumber kita, yaitu Kepala Madrasah Sanawiyah Hidayatullah Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Pak Bayu Kurniawan namanya. Kalau yang namanya belum kenal maka belum sayang. Maka dari itu kita perkenalkan. Monggo silakan perkenalkan dan juga kita singgung sedikit biodata atau profil dari Madrasah Hidayatullah Kota Blitar. Silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Miss Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bayu Kurniawan, Kepala Madrasah Sanawiyah Hidayatullah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Karimata, Sanan Wetan, Kota Blitar. Sedikit profil tentang saya kelahiran di Blitar tanggal 28 Mei 1986, mengajar di MTS Hidayatullah mulai tahun 2012. Dari situ saya mengajar pertama kali adalah matematika, pelajaran matematika. Oh, jadi bidangnya matematika Ya. Masih muda, tetapi tentu saja pengalamannya sudah luar biasa. Terus kemudian di tahun 2018 saya diangkat menjadi kepala sekolah oleh Bapak Haji Sukri di Masjid Hidayatullah Kota Blitar. Kemudian sampai saat ini saya masih menjabat sebagai kepala madrasah. Sedikit profil tentang Hidayatullah atau MTS Hidayatullah adalah, pertama, MTS Hidayatullah beralamat di Jalan Karimata, tempat yang teduh, nyaman, suasananya dekat sawah, Bu. Oh gitu. Ya. Jalan Karimata itu kalau dari Jalan Kalimantan namanya agak mirip ya Pak. Itu kalau dari Jalan Kalimantan itu arah mana kira-kira? Utaranya pas kecamatan atau kelurahan itu, kecamatan Sanan Wetan. Oh Ya. iya. Itu ada jalan. Iya. Ya. Jadi itu juga tidak dekat dengan jalan raya. Berarti suasananya untuk pembelajaran kondusif dan juga aman dan nyaman tentu saja ya Pak Bayu. Ya, Oh, alhamdulillah. iya. Kemudian kalau saya pribadi, kalau seumpamanya saya ini kan suasana juga suasana sedang PPDB atau kita juga para orang tua berpikir di mana kelanjutan setelah MI atau SD anak kita itu disekolahkan gitu kan ya. Nah, kalau untuk MTS Hidayatullah sendiri, apa yang membuat MTS itu lebih unggul, atau saya nanti mau mendaftarkan ke sana, apa yang membuat MTS Hidayatullah itu lebih dari sekolah yang lain, Pak Bayu? Oke, terima kasih. Ya. Untuk MTS Hidayatullah sendiri, untuk program yang dijalankan untuk saat ini menamakan diri sebagai Hidayatullah Tahfidz Global Islamic Middle School atau HTGIS. Ya. Di dalamnya ada pembiasaan atau pembelajaran mengenai bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk kesehariannya, ditambah bahasa Jawa. Terus kemudian untuk hafalannya minimal di MTS Hidayatullah itu nanti lulus mampu menghafal juz 30 dari Al-Quran. Subhanallah. Terus kemudian untuk lulusan berikutnya mampu minimal bisa menjadi imam tahlil lah, katakannya di daerah-daerah sekitarnya, dan juga sudah bisa mampu menjadi moderator atau membawakan sebuah acara di desanya. Itu program yang ada di Hidayatullah untuk HTGIS-nya. Iya. Yang saya tangkap sedikit tadi adalah panjenengan menyampaikan bahwa ada program di mana anak, terutama bagi siswa laki-laki atau anak laki-laki, bahwa kalau di masyarakat itu atau bahkan mungkin di keluarganya ya Pak Bayu, penting sekali untuk menjadi imam. Jadi mulai dari dini itu sudah diperkenalkan dan diajari untuk menjadi imam
dari mulai sholat dan juga bisa memimpin tahlil di lingkungannya. Subhanallah. Nggih. Jadi itu salah satu program dari MTS Hidayatullah, dan itu tadi Hidayatullah Tahfidz Global Islamic Middle School, Oke. bahwa di MTS itu diajari bahasa asing selain bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang memang saat ini sedikit banyak itu agak dilupakan, apalagi anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak logo-logo web Pak Bayu. Jadi ya subhanallah, jadi bahasa Jawa lagi di lebih diutamakan untuk dipelajari, dan juga bahasa asing yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. bahasa Inggris Iya. ya, bahasa Inggris, maaf. Nah, subhanallah, jadi itu nanti goalnya berarti tidak hanya anak-anak itu mampu untuk berbahasa sehari-hari bahasa ibunya, tetapi juga tidak kalah dengan orang lain, tidak kalah dengan yang lain, bahwa perkembangan zaman pandai berbahasa asing yaitu bahasa Arab dan juga Bahasa Inggris. bahasa Iya. Inggris. Betul, subhanallah. Lalu apalagi Pak Bayu yang mungkin MTS Hidayatullah fasilitasnya mungkin apa yang diberikan kepada kami gitu sebagai Iya. Untuk fasilitas ini HTGIS itu mulai launching itu sebenarnya sudah 2 tahun, tapi untuk optimalisasinya insya Allah mulai tahun ini atau tahun depan, tahun ajaran 2022-2023. Di MTS Hidayatullah nanti untuk fasilitas kelas itu insya Allah lengkap, berarti fasilitas modern atau pembelajaran yang kemarin sudah diajarkan oleh Pak Yudo atau pembelajaran berbasis IT. Wow, pembelajarannya sudah berbasis IT ya Pak Bayu. Itu seperti apa? Maksudnya bagaimana? Tujuannya kenapa kok? Pembelajaran berbasis IT itu kalau kemarin saya tangkap itu karena kita masih dalam proses pembelajaran untuk guru-gurunya. Setiap hari Sabtu insya Allah mulai minggu ini nanti sampai persiapan atau sampai disiapkan nanti tahun ajaran baru. Pembelajaran berbasis IT itu nanti pembelajaran yang modul dan sebagainya itu sudah disiapkan dan sudah dimasukkan ke dalam web atau aplikasi yang nanti orang tua sendiri bisa ikut memantau, mengecek dan mengawal pembelajaran anaknya. Oh iya. Wah, jadi memang sangat diperlukan sekali. Berarti MTS sudah siap untuk menghadapi tantangan untuk saat ini. Jadi bahwa kita para orang tua tidak khawatir lagi, kita juga bisa mengawal dan juga mengetahui perkembangan, dan juga kita sendiri juga bisa tambah ilmu, tahu anak sekarang itu memang kebutuhannya dan pembelajaran itu seperti ini, janji bisa dikawal ya. Jadi antara orang tua dan juga sekolah itu saling ada kerjasama dan juga tahu perkembangannya seperti ini, luar biasa. Dan memang karena tuntutan zaman ya Pak Bayu, bahwa saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak kita itu tidak bisa jauh dari gadget. Dari teknologi. Jadi bagaimana kita bisa mengawal dan mengalihkan di mana gadget itu yang mudorot menjadi yang lebih manfaat. Alhamdulillah. Lalu mungkin pendaftaran di MTS itu dimulai kapan kalau kita ingin daftar gitu Pak Bayu? Kalau untuk pendaftaran sebenarnya sudah sepanjang tahun, karena MTS Hidayatullah ini baru bangkit atau baru menemukan sebuah program baru. Itu untuk pendaftaran tahun depan atau tahun pelajaran 2022-2023 itu sudah dimulai sejak tanggal 1 Januari kemarin. Oh gitu ya. Berarti MTS Hidayatullah itu membuka pendaftaran dimulai dari bulan Januari ini. Maka segera saja bagi Anda semuanya, bagi sahabat semuanya yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke MTS, silakan, pintu kita terbuka lebar. Kemudian ini yang hampir kelupaan saya, untuk gedungnya sendiri dan juga fasilitas itu tadi
Mungkin kalau bertanya-tanya, wah seperti apa sih, mau kepo-kepo, silakan datang saja ke ke sekolah, ke MTS Hidayatullah yang beralamatkan di Jalan Karimata. Kemudian ada sosmednya juga Pak Bayu, di IG bisa kunjungi IG dan juga di YouTube-nya dan juga Facebook-nya, bisa kepo-kepoin kegiatannya itu seperti apa saja. Yang saya tangkap tadi, dan saya tahu bocorannya sih, kalau fasilitas yang ada di dalamnya dari mulai kelas itu meja dan kursinya itu sudah sangat betul-betul memadai, modern juga, tidak sama seperti yang dulu. Karena kalau dengar-dengar sih dari luar negeri ya, bangkunya, kemudian fasilitas yang ada di kelasnya, pokoknya mendukung sekali dengan pembelajaran. Gimana ya Pak Bayu? Ya, kita untuk MTS Hidayatullah mencontoh pembelajaran yang ada di luar negeri. Jadi model bangkunya nanti satu anak satu bangku. Bangku ya, satu orang satu bangku. Kemudian programnya juga sudah diperbarui, yaitu HTGIS itu tadi. Program baru. Iya betul. Nah, bagi sahabat semuanya, jangan ragu-ragu, silahkan daftarkan putra dan putrinya. Pintu MTS Hidayatullah Blitar terbuka lebar. Demikian mungkin bincang kita bersama narasumber kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu dan nantikan, ikuti terus podcast YMH bersama kami semuanya. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi berakhlakul karimah bersama YMH.